Bab 183, Eurasia, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Rasanya seperti hatinya sedang dikupas terbuka. Meskipun jantung yang berdetak di dadanya saat ini sebenarnya tidak memiliki cangkang untuk dikupas, Christina mau tidak mau merasa seperti itu. Inti dirinya, yang tidak pernah ingin dia tunjukkan kepada siapapun, dan permukaan emosinya, yang bahkan dia tidak bisa pahami dengan jelas, terasa seperti sedang digerebek oleh Eugene. Karena itu, dia tidak bisa menghentikan kontrolnya atas ekspresinya yang goyah. Itu sangat singkat, tetapi kehilangan kendali sesaat itu terasa seperti berlangsung lebih lama bagi Christina. Ekspresi seperti apa yang baru saja aku tunjukkan? Christina bertanya pada dirinya sendiri. Dia tidak yakin. Itu tidak terasa. Seperti dia tersenyum. Christina tanpa sadar mengangkat tangannya untuk membelai pipinya. Dia menyentuh senyum yang selalu dia pertahankan di wajahnya dan mulai menerima begitu saja. Itu berbeda dari ekspresiku saat ini, tapi aku tidak yakin apa itu, Christina terus merenung. Paus dipilih dari imam-imam pilihan yang memegang keyakinan terkuat di seluruh kekaisaran suci yang luas ini. Setelah Paus sebelumnya menerima ritus terakhirnya dan sebelum jiwanya naik ke surga, jiwa Paus akan muncul dalam mimpi semua uskup gereja. Dengan cara ini, Paus akan melihat ke dalam jiwa semua uskup, memeriksa iman mereka, dan kemudian dia akan memilih calon penggantinya dengan mengukir stigmata ke tubuh para uskup yang memiliki cukup iman. Para uskup yang ditandai dengan stigmata ini akan memasuki ruang audiensi, jauh di dalam Vatikan, dan salah satu dari mereka akan dipilih oleh cahaya. Uskup terpilih kemudian akan menjadi paus, sedangkan uskup yang tidak terpilih akan menjadi kardinalnya. Paus Yuras saat ini, Aeurius, juga dipilih oleh cahaya di dalam ruang penonton 30 tahun yang lalu. Paus yang dipilih melalui proses ini dianggap di Yuras sebagai utusan cahaya. Orang suci berbeda dari paus dan kardinal. Sementara dua yang terakhir dipilih dari antara para uskup karena kesalehan mereka, orang suci itu dianugerahi cahaya. Di generasi ini, Christina mungkin satu-satunya calon orang suci, tetapi di generasi sebelumnya, biasanya ada 3 atau 4 calon orang suci berikutnya. The Blessing of the Light, proses pemilihan kandidat orang suci, membutuhkan kondisi tertentu. Mereka pasti seorang gadis yang dibesarkan di biara, seseorang yang menjadi yatim piatu atau ditinggalkan. Di antara gadis-gadis yang cocok dengan latar belakang ini, beberapa tiba-tiba mulai memancarkan cahaya, dan bahkan sebagai anak-anak, mereka dapat melakukan keajaiban yang sangat kuat. Jika Blessing of the Light yang diberikan kepada masing-masing gadis ini berangsur-angsur berkurang seiring bertambahnya usia kandidat, ini berarti mereka telah didiskualifikasi sebagai kandidat. Di antara kandidat-kandidat ini, orang yang cahayanya terlihat lebih cemerlang daripada meredup akan secara resmi diakui sebagai orang suci. Melalui metode inilah saintes menjadi rasul cahaya. Pahlawan. Dahulu kala, ketika Raja Iblis bahkan belum ada, dan batas antara kaum iblis, binatang iblis, dan monster bahkan belum ditetapkan, Dewa Cahaya turun dari langit dan menciptakan pedang dari pedangnya sendiri. Daging dan darah untuk menerangi kegelapan. Pedang itu adalah pedang suci Altair, anak pertama Dewa Cahaya, obor paling cemerlang yang ditinggalkan dewa demi dunia. Setelah Tuhan meninggalkan bumi sekali lagi dan naik ke surga sebagai sinar cahaya, tidak ada seorang pun di kerajaan suci yang terbukti mampu menarik Altair dan mengungkapkan cahayanya. Hanya Great Vermont dari 300 tahun lalu dan keturunannya, Eugene Leonhard, yang pernah berhasil menggambar Altair dan memanfaatkan cahayanya. Karena alasan inilah pahlawan menjadi istimewa. Pahlawan bukanlah utusan cahaya atau rasul. Mereka adalah inkarnasi cahaya. Jadi apa yang aneh tentang seorang suci yang mengorbankan dirinya untuk pahlawan? Itu wajar baginya untuk melakukannya. Christina percaya pada kebenaran ini tanpa keraguan. Jadi jika suatu situasi muncul di mana perlu untuk melakukannya, dan jika Christina adalah orang suci pada saat itu, dia akan bersedia memberikan hidupnya demi pahlawan, demi Eugene. Sejak hari dia menjadi kandidat suci, begitulah cara Christina diajar. Betapa mulia dan mulia tugas orang suci itu telah terukir di dalam hatinya. Wajahnya sejak lahir, fakta bahwa dia dipilih oleh kardinal, dan berkat yang dianugerahkan kepadanya, dia telah bekerja keras untuk menjadi orang suci yang layak menerima hadiah ini. Dia telah bekerja keras sehingga dia bisa melangkah maju ke perannya sebagai kedatangan kedua Anise setia dari 300 tahun yang lalu. Lekukan sudut mulutnya, posisi sudut bibirnya, naik turunnya suaranya, arah tatapannya, dan cara dia tersenyum dengan matanya, dia telah melatih ekspresi seperti itu berulang kali sambil menyembunyikan semua pikiran dan perasaan batinnya. Christina telah diajari bahwa hal-hal yang tidak perlu diungkapkan tidak boleh diungkapkan. Jadi bagi Eugene untuk memberitahunya bahwa menjadi orang suci tidak berarti dia harus rela mengorbankan dirinya untuk pahlawan membuat dia bertanya apakah dia masih tidak mau mengakui bahwa dia adalah pahlawan. Tapi kalau begitu, bagaimana denganku? Christina bertanya pada dirinya sendiri. Tidak peduli zamannya, orang suci selalu dapat ditemukan di Yuras. Tapi yang istimewa dari Christina adalah, seperti Anise setia dari 300 tahun yang lalu, dia mendapati dirinya hidup di era yang sama dengan pahlawan. Sama seperti Anise, Christina berharap bisa menunaikan tugasnya bersama sang pahlawan. Dia merasa bahwa dilahirkan dengan penampilan yang mirip dengan Lady Anise dan melahirkan pahlawan dari keluarga Leonhard sekali lagi adalah bagian dari desain takdir. Namun,
Jika Yujin menolak perannya sebagai pahlawan dan menolak untuk memenuhi tugasnya, lalu apakah ada artinya bagaimana dia hidup untuk diakui sebagai orang suci? Cincin itu. Pikiran yang tidak ingin dia perhatikan, yang seharusnya tidak dia perhatikan, terus muncul di depan matanya dan berputar-putar di dalam kepalanya. Christina ingat bagaimana dia memegang tangan Yujin sebelumnya. Di jari manis tangan kirinya, Yujin kini mengenakan cincin emas yang belum pernah dipakainya saat bersama di Samar. Christina juga sangat menyadari apa arti memakai cincin di jari manis kiri seseorang. Cincin seperti itu adalah barang yang saintes, sahabat cahaya yang akan tetap murni selama sisa hidupnya, tidak akan pernah ada hubungannya dengan itu. Apakah 3 bulan penuh? Benar-benar berlalu begitu cepat. Selama waktu itu, lagi pula, para bangsawan sering bertunangan bahkan sebelum mereka menjadi dewasa. Selanjutnya, Yujin telah dievaluasi sebagai talenta terbaik yang pernah terlihat di klan Lionheart yang bergengsi sejak leluhur pendiri. Dari sudut pandang Christina, kepribadian Yujin memiliki beberapa kekurangan yang serius, dan mulutnya kotor seperti kain kotor, tetapi penampilannya sangat luar biasa bahkan dia tidak bisa tidak mengenalinya. Adapun keterampilannya, apakah ada kebutuhan untuk mengangkatnya? Jika dia harus menemukan semacam kekurangan, Yujin adalah anak asuh, bukan seseorang dari garis utama dan bahwa dia telah melepaskan hak untuk berhasil sebagai patriark berikutnya. Tetapi mengingat semua yang ditawarkan Yujin, sejumlah keluarga aristokrat harus bersedia mengatur pernikahan dengannya tidak peduli kekurangan apa yang mungkin dia miliki. Yujin baru berusia 20 tahun. Usia yang akan dianggap tidak hanya di sisi yang lebih muda tetapi juga di sisi yang sangat muda. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi patriark dari klan Lionheart yang bergengsi, Yujin Lionheart muda ini memiliki potensi untuk menjadi apapun yang dia inginkan. Penguasa Menara Arot, Komandan Divisi Penyihir Istana Arot. Dia bahkan bisa menjadi Komandan Ksatria Kekaisaran Kil atau bersumpah setia ke negara yang sama sekali berbeda. Siapa yang bisa? Pihak lain. Seorang bangsawan berpangkat tinggi pada tingkat yang sama dengan klan Lionheart. Mereka bahkan mungkin bangsawan. Ini bukanlah sesuatu yang harus sangat dipedulikan oleh Christina. Tapi, meskipun dia mencoba mengatakan itu pada dirinya sendiri, hatinya tidak mengikuti perintahnya. Tapi, bukankah cincin itu terlalu sederhana untuk sebuah cincin pertunangan? Dalam pertunangan antara bangsawan berpangkat tinggi, seharusnya yang bertunangan memakai cincin mahal, baik untuk memperingati acara tersebut maupun pamer ke keluarga bangsawan lainnya. Christina ingin melihatnya lagi untuk memastikan kecurigaannya, tetapi dia menahan keinginan untuk melakukannya. Dorongan seperti itu tidak perlu. Tidak perlu baginya untuk melakukannya. Dia tidak ingin merasakan kebingungan yang tidak dibutuhkan lagi dan khawatir tentang kemungkinan bertemu mata dengan Yujin. Karena itu, Christina terus berjalan dengan cepat. Tanpa menanyakan alasan peningkatan kecepatan yang tiba-tiba, Yujin juga terus berjalan di belakangnya. Kemudian, ketika Yujin tiba-tiba berbalik, dia melihat Mer, yang dengan rajin berusaha mengejar mereka dengan gaya berjalannya yang pendek. Jadi, Tuan Yujin, Anda akhirnya memperhatikan saya, sembur Mer dengan marah. Yujin membuka jubahnya dengan ekspresi canggung, dan Mer dengan cepat masuk ke jubah seolah-olah dia baru saja menunggu kesempatan. Ini akan menjadi pertama kalinya saya naik kereta api. Pernahkah Anda menungganginya sebelumnya? Mer bertanya dengan penuh semangat. Ini juga pertama kalinya aku mengendarainya, aku Yujin. Tidak ada yang seperti kereta api sekitar 300 tahun yang lalu. Ada juga kereta api di Kil. Meskipun bangsawan biasa menggunakan warp gate untuk perjalanan jarak jauh, orang biasa yang tidak mampu membayar biaya tinggi akan menggunakan kereta ketika mereka perlu melakukan perjalanan jarak jauh. Karena mesin internal kereta sebagian besar terdiri dari Magitek, mereka belum sepenuhnya menggantikan kuda dan gerbong. Namun, karena kereta bisa berjalan di mana saja selama rel diletakkan dan mereka jauh lebih mudah dirawat daripada warp gate dengan risiko kecelakaan yang jauh lebih kecil, pengenalan kereta ajaib dan pembuatan rute kereta baru perlahan menyebar. Dengan peningkatan permintaan ini, muncullah peningkatan yang sesuai dalam perkembangan teknologi. Menurut Melkit, para alkemis dari Menara Sihir Putih baru-baru ini mengerjakan sebuah mobil ajaib yang dapat dikendarai di jalan menggantikan kuda dan kereta. Lucu bagaimana mereka begitu terang-terangan, Mer terkikik saat dia berbaring dengan nyaman di dalam jubah. Sesuai dengan sebuah kerajaan, Kerajaan Suci Yuras memiliki daratan yang luas, dan tingkat penetrasi gerbang warp sangat rendah. Sihir ilahi, yang berasal dari keyakinan, dan sihir normal, yang memanfaatkan mana, memiliki sistem yang sama sekali berbeda. Pendeta Yuras yang memiliki alis tinggi dan berpangkat tinggi tidak menyetujui penyihir yang dapat melakukan tindakan ajaib bahkan tanpa sedikit pun keyakinan, dan telah terjadi diskriminasi yang lama terhadap penyihir di Yuras. Tentu saja, itu semua di masa lalu yang jauh. Setelah perang dengan Raja Iblis, dunia telah berubah begitu banyak bahkan penyihir hitam pun diterima secara terbuka ke dalam masyarakat sihir. Meskipun, pada kenyataannya, daripada alasan waktu telah berubah, itu lebih mungkin karena mereka tidak bisa lagi mengabaikan fakta bahwa, dalam banyak hal, sebagian besar sihir lebih nyaman daripada sihir ilahi. Lagi pula, tidak semua orang percaya bisa menggunakan sihir dewa, desah Christina menyesal. Meskipun hal yang sama berlaku untuk sihir normal, tidak seperti sihir dewa, sihir biasa juga bisa bermanfaat bagi non-penyihir. Selama mereka punya uang untuk itu, begitulah.
Orang biasa tanpa kemampuan terbang di langit dapat menggunakan salah satu kereta udara Arot selama mereka punya uang untuk itu. Jarak jauh yang membutuhkan perjalanan berhari-hari dengan kuda dan kereta atau dengan kereta api dapat dilintasi dalam sekejap melalui penggunaan Warp Gate jika Anda punya uang untuk itu. Bahkan di musim dingin yang bersalju, jika Anda mampu membayar harganya, Anda dapat memasang ketel ajaib dan menggunakan air panas sepuasnya. Juga berkat keajaiban bahwa Eugene saat ini tidak perlu membawa-bawa kantong uang yang berat dan lencana identitas. Dia memiliki kartu identitas ajaib yang terhubung dengan darahnya dan kartu debit ajaib yang terhubung ke banknya, yang berarti dia tidak perlu membawa uang tunai bersamanya. Semua ini adalah hasil dari sihir kehidupan sehari-hari yang disebarkan dan dikembangkan oleh Arot, kerajaan sihir. Meskipun ada keajaiban yang dirancang semata-mata untuk kenyamanan bahkan dalam sihir suci, tidak seperti sihir biasa yang dapat dipertahankan oleh mana di udara atau baterai mana yang diciptakan melalui alkimia, keajaiban seperti itu jauh lebih tidak tahan lama. Selain itu, sihir suci menggunakan kekuatan, keyakinan, yang tidak tepat daripada mana, jadi level dan kekuatan mantra suci semuanya bergantung pada level keyakinan perapal mantra. Yuras adalah salah satu negara terkaya di seluruh benua. Mereka mungkin memiliki lebih banyak kekayaan yang terakumulasi dalam perbendaharaan mereka daripada Kill, bukan? Mer bertanya sebagai konfirmasi. Mungkin, Eugene setuju. Selain dari pajak mereka, orang-orang di negara ini bahkan harus membayar persepuluhan ke gereja yang mereka hadiri. Persepuluhan ini dikirimkan dari gereja-gereja ke Vatikan. Dan di atas itu, mereka bahkan menerima uang yang dikumpulkan dari gereja-gereja di negara lain. Meskipun mereka memiliki begitu banyak uang, tingkat penetrasi Warp Gate jauh lebih rendah daripada di Kill. Kill saat ini bahkan memasang Warp Gates di kampung halaman Anda, Gidol, dan bahkan di tempat yang berbau kotoran sapi seperti Bolanya, kata Mer. Meskipun Warp Gate telah dipasang di sana, mereka tidak melihat banyak gunanya. Gerbang warp seperti itu hanya digunakan oleh bangsawan atau orang kaya yang pergi ke pedesaan untuk memulihkan kesehatan mereka. Rakyat jelata yang tinggal di daerah pedesaan seperti itu lebih banyak menggunakan kuda dan gerbong atau kereta api. Negara ini jelas mencuci otak rakyatnya. Jangan menikmati kenyamanan sulap dan jangan pergi terlalu jauh dari rumah, jadi jika mereka bebas, maka mereka tidak punya pilihan selain pergi ke gereja lokal mereka. Tapi bahkan saat menciptakan lingkungan seperti itu untuk bawahan mereka, para high-ranking priest mungkin akan menggunakan seperangkat warp gate yang tersembunyi, kan? Mer berkomentar sinis. Apakah plot seperti itu muncul dalam novel yang kamu baca beberapa hari ini? Tanya Eugene. Bagaimana kamu tahu? Meskipun nama Yuras tidak disebutkan secara spesifik, siapapun akan teringat pada Yuras ketika membaca tentang teokrasi seperti itu. Dalam novel itu, pendeta tinggi ditampilkan untuk bersenang-senang di kedalaman dunia bawah kota mereka. Mer mengoceh dengan nada bersemangat yang membuat Eugene mengetukkan jarinya sambil berpikir. Saya yakin para pendeta tinggi Yuras harus melakukan hal yang sama. Bagaimana seseorang bisa hidup begitu tabah ketika mereka memiliki banyak uang dan kekuasaan? Sambil berpura-pura menjadi pertapa di permukaan, mereka pasti menikmati kesenangan saat sendirian dan menjalani kehidupan yang nyaman. Rasanya akan lebih baik jika kamu tidak mengatakan hal seperti itu pada Christina, Eugene mengingatkan Mer. Aku juga cukup bijaksana untuk tidak melakukan hal seperti itu, tahu. Tapi Sir Eugene, bukankah ini cukup aneh? Apa? Aku mirip Lady Sienna karena dia menjadikanku familiar berdasarkan penampilan masa kecilnya, tapi Lady Anise bukan penyihir, kan? Mer bertanya dengan ragu. Christina bukan familiar, Eugene mengoreksinya. Dia mungkin keturunan jauh Anise. Christina mungkin bukan hanya keturunan biasa. Eugene ingat bagaimana Anise bangkit dari punggung Christina sambil membuka 8 sayapnya. Berkah cahaya yang dianugerahkan kepada kandidat orang suci. Mungkin itu ada hubungannya dengan Anise, memungkinkan dia untuk tinggal di dalam tubuh keturunannya. Begitukah? Mer bergumam sambil memiringkan kepalanya ke samping. Meski begitu, Mer masih merasa ada sesuatu yang tak terlukiskan tentang Christina. Berapa lama untuk mencapai paroki Tresia dengan kereta api? Tanya Eugene, memecah kesunyian. Kecuali terjadi kecelakaan di tengah perjalanan, kita harus tiba di sana tengah malam, jawab Christina. Paroki Tresia adalah rumah Kardinal Rogeris. Meskipun Eugene merasa wajar jika paroki seorang pendeta berpangkat tinggi setingkat kardinal memiliki gerbang warp, baik Kardinal Rogeris maupun kardinal lainnya tidak memasang gerbang warp di paroki mereka. Bukan hanya para kardinal juga. Di antara banyak situs suci kuno dan situs bersejarah lainnya di dalam Yuras, sangat jarang menemukan gerbang warp terpasang di dekatnya. Karena makna ziarah hanya akan diringankan jika seseorang dapat dengan mudah datang dan pergi melalui gerbang warp, jawab Christina lembut sambil meredakan keluhan Eugene. Ziarah, sebagai aturan, membutuhkan sejumlah kesulitan. Wajar jika seseorang tidak mau melakukan hal-hal yang sulit dan tidak praktis, terutama ketika tubuhnya lelah. Mengatasi kesulitan tersebut, peziarah akan terus mengembara dan mengunjungi tempat suci lainnya untuk waktu yang lama. Hanya ketika mereka berhasil mengatasi keinginan mereka dengan keyakinan mereka seperti ini barulah bisa disebut sebagai ziarah sejati. Jadi, ketika kamu bersikeras untuk mengenakan jubah pendeta di hutan berlumpur yang terik itu seperti ziarah bagimu. Eugene bertanya sambil berpikir. Konten iklan. Jadi kamu akhirnya sadar.
Christina merayakannya dengan penuh semangat. Tapi kamu tidak benar-benar berhasil mengatasi keinginanmu, kan? Eugene terus bertanya. Kamu mencuci pakaianmu segera setelah kotor. Kamu juga makan banyak. Makanan tidak ada hubungannya dengan ziarah. Dan apa hubungannya keinginan menjaga jubah imammu tetap bersih dengan keinginanku? Menolak untuk berbalik dan melihat ke arah Eugene, Christina melanjutkan berbicara. Aku juga menyadari betapa nyamannya Warp Guides. Namun, ketika Anda mengejar kenyamanan tubuh, pikiran menjadi malas. Terutama di paroki Tresia, atau paroki-paroki lain yang diperintah oleh para kardinal, yang secara teratur dikunjungi oleh umat paroki lain yang datang untuk mempersembahkan doa-doa mereka. Apakah begitu? Ya, memang begitu. Sebulan sekali, para kardinal secara pribadi akan muncul di gereja mereka dan memimpin kebaktian. Pada hari seperti itu, stasiun kereta api akan penuh dengan umat dari paroki lain yang ingin menghadiri kebaktian mereka, dan jika mereka terlambat tiba di sana, mereka bahkan tidak dapat membeli tiket. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Tidak, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, aku Eugene. Artinya mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam layanan tanpa bergerak lebih cepat dari yang lain. Namun demikian, beberapa orang percaya yang bersemangat akan menolak naik kereta api dan berjalan kaki ke sana. Imanlah yang memungkinkan mereka memilih untuk melakukan penyiksaan diri seperti itu, kata Christina penuh semangat. Mulai dari kehidupan sebelumnya, Eugene tidak pernah punya banyak waktu untuk beriman. Karena itu, dia tidak mengerti mengapa mereka membiarkan tubuh mereka tersiksa sedemikian rupa untuk ziarah yang hanya akan membawa mereka untuk berdoa di lokasi yang berbeda. Christina mencoba menjelaskan, kamu juga banyak berkeringat saat latihan, jadi kamu juga pasti merasakan sakit saat latihan itu kan? Itu benar, Eugene dengan ragu-ragu setuju. Sama seperti darah dan keringat yang telah kalian curahkan telah membuat kalian semakin kuat, kerasnya perjalanan haji membuat iman mukmin lebih kuat dari sebelumnya, bantah Christina. Baiklah, Eugene perlahan setuju. Eugene merasakan ketidaksesuaian yang datang dari ekspresi Christina, tetapi dia tidak merasakan apa-apa selama percakapan mereka barusan. Meskipun logikanya tampaknya didasarkan pada keyakinan individualnya yang sewenang-wenang, Eugene merasa senang melihat Christina mengekspresikan dirinya. Christina mengubah topik pembicaraan, Tuan Eugene, apakah Anda pernah naik kereta sebelumnya? Tidak, terdengar jawaban singkat. Setelah Anda mengendarainya, saya yakin Anda akan menyukainya. Tidak seperti Warp Gate yang berakhir dalam beberapa langkah atau gerbong yang bergetar, kereta itu nyaman dan enak, kata Christine sambil berhenti. Dia perlahan mengangkat satu tangan dan menunjuk ke kereta yang berhenti. Itu adalah kereta ziarah Yuras. Juga dikenal sebagai kereta Sunnyside Anise. Apa? Eugene membuat suara bingung. Itu kereta Sunnyside Anise, ulang Christina. Eugene mengalihkan pandangannya yang goyah ke depan kereta. Seperti figur kepala di haluan kapal, muka lokomotif di bagian depan kereta dihiasi sosok bidadari berdoa dengan mata tertutup. Setelah diperiksa lebih dekat, dekorasinya adalah versi miniatur dari patung Anise yang mereka lihat di Plaza of the Sun. Kenapa nama Lady Anise dicantumkan di nama kereta? Eugene akhirnya bertanya. Bukan hanya Lady Anise, jelas Christina. Semua kereta ziarah lainnya yang melakukan perjalanan dari paroki ke paroki membawa nama para orang suci. Bukankah itu bisa disebut semacam penistaan? Eugene mempertimbangkan pertanyaan ini dengan serius. Meskipun dia tidak meninggalkan keturunan. Jika dia punya, dan keturunan itu melanjutkan untuk membangun kereta api dan menamainya kereta Sunnyside Hamel, maka dia merasa seperti dia pasti akan melompat keluar dari kuburnya dan mencengkeram leher keturunannya. Mer, yang mengeluarkan kepalanya dari jubah untuk pandangan yang lebih baik, tertawa. Dia tidak bisa menjaga wajah lurus. Mer tidak tertawa karena menurutnya kereta Sunnyside Anise itu lucu. Sebaliknya, itu semua karena apa yang dikatakan Christina sebelumnya. Nyatanya, Eugene akan merasakan hal yang sama dengan Mer, seandainya dia tidak teralihkan oleh nama itu. Meskipun Christina telah berbicara banyak tentang masalah tidak memasang Warp Gate untuk tidak mabuk oleh kenyamanan sihir dan tidak menodai makna ziarah, kereta di depan mereka adalah kristalisasi teknik sihir dengan segala macam sihir dimasukkan ke dalam konstruksinya. Kereta itu ditenagai oleh sejumlah besar baterai mana yang telah dibuat melalui alkimia. Menilai dari jumlah keluaran yang dapat dirasakan Eugene, tidak diragukan lagi bahwa baterainya canggih. Segala macam keajaiban telah dimasukkan ke dalam desainnya untuk mengurangi bobot kereta, meningkatkan kecepatannya, menekan getaran, dan mengamankan stabilitasnya. Tiket kita sudah disiapkan untuk kita, jadi ayo naik sekarang, usul Christina sambil memimpin dan menuju ke kereta. Yah, memang terlihat luas dan nyaman. Tapi akan ratusan kali lebih mudah menggunakan Warp Gate daripada mencoba dan berkompromi seperti ini, kritik Mer, kepalanya masih menempel di luar jubah dan terayun-ayun di sana-sini saat dia memeriksa bagian dalam kereta. Kursi yang disediakan untuk mereka berada di kelas khusus. Gumaman doa dan himne mengalir dari kursi kelas umum di gerbong di belakang kelas khusus, tetapi begitu mereka membuka pintu dan masuk ke dalam, suara-suara lain seperti itu tidak lagi terdengar. Kereta itu memiliki pesona yang berbeda dari gerbang Warp, Miss Familiar kecil, kata Christina sambil tersenyum. Sambil melangkah melalui interior yang terpencil dan mewah untuk mendekati kursi yang telah ditentukan, dia melanjutkan, sangat damai dan menyenangkan untuk duduk di dekat jendela dan melihat pemandangan berlalu begitu cepat.
Jendela. Mer segera menunjukkan minat. Dia mengesampingkan ekspresinya yang tidak tertarik dan duduk di dekat jendela untuk dirinya sendiri dengan mata berbinar. Aku akan duduk di sini. Terserah kamu, Eugene dengan santai setuju. Karena semua barang bawaan yang dibawanya dapat disimpan di dalam jubahnya, Eugene tidak perlu menyimpan barang bawaan apapun secara terpisah. Eugene duduk di kursi lebar dan empuk di sebelah Mer dan menatap Christina untuk bertanya, mengapa kamu tidak duduk? Ah, Christina menanggapi dengan ragu-ragu dan memalingkan wajahnya dari Eugene. Ketika dia mencoba untuk mengambil tempat duduk yang berbeda dalam jarak yang cukup dekat, Eugene meraih pergelangan tangan Christina dengan tatapan bingung. Kemana kamu pergi? Tuntut Eugene. Christina berseru, hah? Kamu bisa duduk di hadapanku, kata Eugene dengan putus asa. Dia tidak mengerti mengapa Christina ingin duduk di kursi yang berbeda padahal mereka sudah memilih tempat dengan 4 kursi saling berhadapan. Tuan Eugene, seru Mer, jika Anda menekan tombol ini dan bersandar ke belakang, kursi akan miring ke belakang. Ya, jawab Eugene tanpa sadar. Saya memeriksa sebelum kami datang ke sini, tetapi saya diberitahu bahwa troli penjualan secara teratur naik dan turun kereta. Mereka menjual makanan ringan seperti manisan dan permen, dan mereka bahkan menjual kotak makan siang. Apakah Anda ingin mencobanya juga? Mer bertanya. Baik, jawab Eugene dengan nada kering ketika dia membuka majalah yang diletakkan di sebelah kursinya. Itu tidak berbeda dari yang serupa yang dia lihat di Arot, yang telah mencantumkan semua tempat wisata yang tersedia di negara itu, tetapi majalah ini berfokus pada situs suci Yuras. Mereka bahkan menawarkan paket ziarah kereta api yang memakan waktu 1 bulan penuh. Gereja-gereja yang berspesialisasi dalam mendidik orang yang tidak percaya juga dicantumkan secara terpisah, dan doa kepada cahaya dan ayat-ayat kitab suci ditulis di halaman belakang. Betapa antusiasnya, gumam Eugene sambil mengangkat pandangannya ke Christina. Namun, pandangan mereka tidak bertemu. Christina sedikit menunduk, menatap jari-jari Eugene. Apakah orang bahkan membeli paket ziarah ini? Eugene bertanya dengan skeptis. Ini sangat populer di kalangan orang tua dari luar negeri, Christina memberitahunya. Benar-benar sekarang. Jadi itu dimaksudkan untuk menarik orang-orang yang ingin mendapatkan tiket ke surga di usia lanjut. Eugene mengamati. Meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa iman mereka murni, itu tidak berarti Anda memiliki hak untuk menganggap enteng iman mereka, Sir Eugene, bantah Christina dengan marah. Apakah aku membuatmu marah? Sama sekali tidak, aku tidak marah sedikit pun. Karena aku tahu betul bahwa kamu adalah tuan muda dari klan bangsawan, juga seseorang yang sangat kasar dan nakal sehingga sulit untuk percaya bahwa kamu adalah sang pahlawan. Tapi sepertinya kau gila. Apa alasanku untuk marah padamu? Pertama-tama, aku, sebagai orang suci, tidak berhak melakukan hal seperti itu terhadap pahlawan. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, kamu telah mundur kembali ke bagaimana seorang suci seharusnya berbicara dengan pahlawan, kata Eugene sambil menyeringai saat dia menutup majalah. Mungkinkah kamu merasa ada kebutuhan untuk melakukannya? Bagaimana apanya? Tanya Christina menyangkal. Sepertinya kamu tidak ingin berbicara seperti ini, Eugene mengamati. Mengapa kamu tidak mengakui saja bahwa rasanya menyebalkan dan berhenti? Atau mungkinkah itu tidak terasa menyebalkan bagimu? Tolong perhatikan perilakumu. Sikap seperti itu akan membuat orang sepertimu merasa rendah diri, Christina memperingatkan. Hamel, bukan hanya postur tubuhmu yang buruk. Sikapmu secara keseluruhan sangat buruk. Ini kelas rendah. Eugene menolak permintaannya, saya tidak peduli jika saya mengeluarkan perasaan itu. Sementara memperbaiki perilakumu itu penting, selama kamu bisa tutup mulut untuk saat ini, orang tidak akan bisa mengatakan betapa kotornya lidahmu. Daripada memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak benar-benar cocok untukku, lebih mudah dan nyaman untuk melakukan apa yang ingin aku lakukan, kata Eugene sambil menyeringai sambil meletakkan dagunya di satu tangan. Tapi sepertinya kamu tidak tahu bagaimana melakukan itu. Aku bahkan tidak ingin tahu, Christina mendengus. Jadi apa, sampai kapan kamu akan terus menunduk seperti itu? Apa masalahnya? Tanya Eugene. Christina hanya diam. Apakah kamu penasaran? Tanya Eugene. Dia menemukan itu menyenangkan untuk menggodanya. Itu mengingatkannya pada penghinaan yang dia rasakan di samar ketika dia ditarik ke punggung Christina dan diangkat di pinggulnya. Tentang cincin ini. Eugene sudah merasa tatapannya terfokus pada cincin ini.